Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai manajemen knowledge dari perusahaan YouTube. Di sini saya akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai profil perusahaan dari YouTube serta produk dan jasa yang diberikan oleh YouTube. YouTube awalnya adalah platform berbagi video online dari Amerika yang berkantor pusat di San Bruno, California. YouTube memungkinkan pengguna untuk mengunggah, melihat, memberi peringkat, berbagi, menambah daftar putar, melaporkan, mengomentari video, dan berlangganan ke pengguna lain. Konten yang tersedia mencakup klip video, klip acara TV, video musik, film pendek, dan dokumenter, rekaman video trailer film, streaming langsung, dan konten lain seperti video blogging, video asli pendek, dan video pendidikan. Lalu ada company timeline. Di tahun 2005 yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim menciptakan layanan berbagi video online. Lalu pada tahun 2006 YouTube dibeli oleh Google seharga 1,65 miliar US dollar dan beroperasi sebagai anak perusahaan dari Google. Dan di tahun 2017, lebih dari 400 jam konten diunggah ke YouTube setiap menit dan 1 miliar jam konten ditonton di YouTube setiap hari. Lalu pada tahun 2018, YouTube Music dan YouTube Premium dirilis di Indonesia. Dan di tahun 2019, berdasarkan pendapatan iklan triwulan yang dilaporkan YouTube, diperkirakan memiliki pendapatan tahunan sebesar 15 US dollar. Dan yang terakhir, di tahun 2020, YouTube adalah situs web terpopuler di dunia setelah Google menurut Alexa Internet. Dan yang terakhir ada YouTube Product or Service. YouTube juga menyediakan 7 produknya. Yang pertama ada YouTube Music, YouTube Gaming, YouTube Kids, YouTube Studio Center, YouTube VR, dan yang terakhir yaitu ada YouTube Premium. Mengenai data, informasi, knowledge, wisdom, knowledge process, knowledge codification, proses knowledge dari perusahaan YouTube, dan visualisasi dari perusahaan YouTube. Di slide 9 ada penjelasan tentang DIKW. DIKW itu apa? Data, information, knowledge, dan juga wisdom. Jadi data itu adalah sebuah kumpulan fakta-fakta mentah, antara lain berupa gambar, video, dan segala macam. Terus juga informasi adalah kumpulan data yang sudah disatuin dari data mentah tersebut. Terus ada knowledge itu pengetahuan, adalah kebiasaan, keahlian, keterampilan, dan pengertian diperoleh dari pengalaman. Terus ada wisdom, adalah kemampuan untuk meningkatkan efektivitas baik dari nilai value yang ditimbulkan dari sesuatu. Terus selanjutnya knowledge itu ada dibagi dua, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Jadi saya jelaskan dulu tacit dan explicit apa bedanya. Yang pertama, tacit itu undocumented knowledge gitu. Jadi knowledge yang diperoleh dari hal yang tidak didokumentasi, sedangkan explicit itu knowledge yang didapat dari hal yang didokumentasi. Advantage dari tacit knowledge dan explicit knowledge adalah yang pertama itu tuh membuat pengetahuan yang di tacit ya, buat pengetahuan buat para pekerja yang lebih bernilai. Sedangkan kalau misalnya implicit itu lebih kepada company sendiri atau perusahaan tersebut. Terus yang kedua, pengetahuan yang eksplisit itu didapat dari semua sumber-sumber gitu yang dikasih. Sedangkan di implicit itu lebih visible ke orang lain. Terus di sini ada ketidakkeuntungan dari tacit dan explicit. Yang pertama itu susah untuk di manage dari tacit knowledge sendiri karena emang pengetahuan yang didapat itu dari pengetahuan yang didapat dari pengalaman. Terus yang explicit itu like and easily stolen gitu. Jadi di explicit ini dari explicit itu gampang untuk dicuri karena ada tertulis di rekaman-rekaman.
Selanjutnya ada knowledge process yang terbagi dari 9 bagian. Yang pertama adalah business experience, strategi pengujian desain dan formulasi menurut tes dan belajar pendekatan. Terus yang kedua ada inovasi, mengembangkan gagasan ke depan yang rawan akan risiko dan membutuhkan kreativitas serta keberanian. Terus yang ketiga ada knowledge management, berarti menangkap, mengendalikan, dan secara efektif berbagi informasi yang bermakna. Yang keempat ada knowledge work, aktivitas produktif yang menghasilkan atau mengembangkan pengetahuan unik. Terus yang kelima ada business progress, unit kerja yang terdefinisi dengan baik yang dapat diulang yang mencakup tugas manusia dan otomasi. Yang ketujuh ada knowledge recovery, itu adalah proses menemukan pengetahuan. Terus yang kedelapan ada knowledge measurement, praktik mengevaluasi sumber pengetahuan organisasi. Terus yang kesembilan yang terakhir ada unconference, pertemuan terbuka yang dimaksudkan untuk melepaskan diri dari format hierarki dan status konferensi tradisional. Selanjutnya ada knowledge condivision. Jadi apa itu knowledge condivision? Penjelasannya adalah representasi dari pengetahuan agar dapat digunakan kembali baik individu maupun organisasi. Dengan kata lain, melibatkan perubahan tacit knowledge yang tadi menjadi bentuk yang dapat digunakan secara eksplisit. Beberapa alat kodifikasi meliputi peta pengetahuan, tabel keputusan, pohon keputusan, kerangka aturan produksi, penalaran berbasis kasus, dan agen berbasis pengetahuan. Saya akan menjelaskan apa itu knowledge process YouTube. Diawali dari knowledge management. Harley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign. Mereka bertiga menggabungkan kemampuan mereka masing-masing untuk membuat sebuah platform berbagi video online yang mereka namakan YouTube. Pada tanggal 23 April 2005, salah satu dari pendiri YouTube, yaitu Harley, Karim, dan Chen, mengunggah video untuk melaksanakan salah satu ide dari pendirian YouTube. Pada Mei 2005, YouTube menawarkan uji beta 6 bulan sebelum peluncuran resmi pada November 2005. Harley dan Chen mengalami kesulitan untuk membagi video. Dari kesulitan tersebut, mereka mencari ide bagaimana cara agar mereka dapat mengunggah video dengan mudah. Di mana video pertama YouTube berjudul Me at Zoo diunggah pada tanggal 23 April 2005, 6 bulan sebelum peluncuran resmi pada November 2005. Dan pada bulan Juli 2006, perusahaan mengumumkan lebih dari 65.000 video diunggah setiap hari dan 100 juta kunjungan video per hari. YouTube menjadi penyedia video daring utama di Amerika Serikat. Lebih dari 14 miliar video ditonton pada bulan Mei 2010, bulan Oktober 2006, di mana Google Inc. membeli YouTube dalam bentuk saham. Harley dan Chen mengembangkan ide YouTube pada bulan-bulan pertama tahun 2005. Setelah mengalami kesulitan saat berbagi video pesta makan malam, dan ide tersebut metode pemasaran yang terpusat pada menciptakan cerita yang mudah dicerna untuk konsumen. Selain adanya ilmu desain dan ilmu komputer, ternyata untuk membuat sebuah platform itu membutuhkan seorang yang mengerti dan ahli dalam hal perangkat lunak. Dan kemudian YouTube merekrut seorang teknisi perangkat lunak. Chen, Harley, dan Karim adalah mantan pegawai PayPal. Dari pertemuan di PayPal, mereka mulai berteman. Pada saat pesta makan malam di apartemen Chen di San Francisco, Chen dan Harley mengalami kesulitan untuk mengunggah video mereka. Dari situlah tercetus ide untuk membuat platform berbagi video online ini. Visualisasi knowledge of YouTube. YouTube merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk membagikan video yang memiliki banyak kategori, mulai dari vlog, gaming, kuliner, entertain, edukasi, dan masih banyak lagi. Selain itu, salah satu misinya juga adalah memberikan suara kepada semua orang untuk menunjukkan dunia pada mereka. Hasil video dari konten kreator di YouTube bisa dijadikan salah satu bentuk visualisasi knowledge yang bisa diberikan untuk orang lain karena sistem videonya berupa public
atau bisa juga dibatasi untuk usia tertentu. Dalam implementasinya, YouTube dijadikan sebagai bahan video ajar untuk tujuan edukasi dan membawa banyak manfaat, salah satu mengefektifkan pelajaran yang diberikan dan memungkinkan menurunkan biaya ajar. Beberapa manfaat menjadikan video sebagai bahan pengajaran adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat gambar tabel ini menjelaskan bagaimana manfaat dari YouTube dalam metode pengajar. Selanjutnya ada analisis dari decision tree perusahaan YouTube. Informasi data dilakukan dengan cara mengubah beberapa nilai atribut yang awalnya bernilai nominal menjadi nilai-nilai atribut yang sesuai dengan data pada tabel agar dapat dilakukan perhitungan algoritma klarifikasi. Pada tabel berikut ada beberapa contoh YouTube channel Indonesia, antara lain Indosiar, RCTI, Trans TV, dan Sony Entertainment Indonesia. Indosiar berkategorikan TV, memiliki video upload yang menengah, subscriber dan video view yang tinggi, dan rasio yang sangat baik. Sedangkan RCTI dan Trans TV sama-sama berkategorikan TV, memiliki video upload, subscriber dan video view yang tinggi juga, rasio yang sangat baik. Dan contoh yang terakhir yaitu Sony Entertainment Indonesia, berkategorikan entertain, video upload yang rendah, subscriber yang rendah juga, video view yang menengah, dan rasio yang baik. Persentase data pada tabel tersebut adalah data yang diklarifikasikan sebagai model baik yang sebenarnya juga baik atau rekal, yaitu pengukuran tingkat pengenalan positif sebenarnya. Perhitungan entropi dan information giant. Dengan cara menggunakan rumus entropi, kita dapat melakukan perhitungan jumlah keputusan sangat baik dan baik dari seluruh kasus yang ada. Total entropi sebesar 0,7569834 jika sudah mendapatkan nilai entropi dari tiap-tiap variabel yang ada seperti kategori, video upload, subscriber, dan video viewers, maka langkah selanjutnya menghitung information giant dari setiap atributnya. Information giant untuk kategori sebesar 0,121389. Information giant untuk video upload sebesar 0,184965. Information giant untuk subscriber sebesar 0,233611. Dan yang terakhir, information giant untuk video viewers sebesar 0,31184. Dan ini ada tabel yang sudah kami masukkan entropi dan information giant-nya. Dari perhitungan sebelumnya diketahui bahwa information giant terbesar adalah video viewers, maka dapat dijadikan simpul akar. Lalu ambil information giant terbesar yaitu video viewers, lakukan perhitungan ulang dengan cara menghilangkan atribut yang terbesar tadi hingga semua atribut pohon memiliki kelas. Tabel berikut menunjukkan video viewersnya yang sudah dihilangkan. Convolution decision tree yang sudah kelompok kami buat. Data-data untuk convolution decision tree ini diambil dari tabel-tabel yang tadi. Kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu YouTube merupakan platform berbagai video online yang sudah populer di seluruh dunia. Orang-orang kadang sering menjadikan sebuah platform YouTube untuk mencari sumber penghasilan tambahan dari rutinitas sehari-hari. Dalam memperluas cakupan bisnis, YouTube membuka platform khusus untuk setiap kalangan dan selera. Di samping itu, YouTube juga sangat memperhatikan sistem operasinya, baik yang berhubungan dengan viewers maupun YouTubers, atau yang sering disebut juga sebagai artis lokal di YouTube. YouTube juga mengeksplor data dari setiap kalangan, supaya YouTube bisa terus mengembangkan inovasi, discovery, dan platform baru untuk mengaktifkan pengetahuan demi menciptakan nilai organisasi. Secara garis besar, YouTube sudah menerapkan manajemen pengetahuan pada industri berbasis pengetahuan dan teknologi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kelebihan dan kekurangan dari hasil presentasi ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, stay safe.